Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Alex, si ganteng-ganteng. Di pagi hari ini Kak Alex sangat bersuka cita karena bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah Victory Kids. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya Kak Alex ajak adik-adik semua untuk mulai dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami diberi kesehatan dan kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save.
Oke adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kami telah menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya dan sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami dan Engkau memberkati kakak kami yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ima. Nah, hari ini kita akan belajar tentang money yang artinya uang. Nah, adik-adik semua pasti udah tahu uang itu apa ya. Uang itu adalah alat pertukaran yang sah. Contohnya adik-adik, coba nih kalian perhatikan baju yang kalian pakai, celana, handphone yang kalian sering pakai, bahkan TV. Kalian perhatikan lagi seluruh peralatan-peralatan yang ada di rumah seperti kulkas, tas, sofa, semuanya adik-adik. Coba kalian perhatikan mulai dari yang kecil peralatan sampai yang terbesar. Semuanya itu harus dibeli dengan menggunakan uang. Nah adik-adik, jadi betapa pentingnya kita sangat membutuhkan yang namanya uang. Itu sebabnya papa mama kita bekerja keras untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Nah, karena apa? Supaya bisa memenuhi setiap kebutuhan kita sehari-hari seperti makan, minum, atau apa aja. Seperti adik-adik juga kan saat ini karena pandemi kita belajar atau sekolah online butuh kuota. Nah, semua itu adik-adik untuk bisa beli kuota dan apapun keperluan kita butuh uang. Nah, karena uang ini sangat kita butuhkan, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus belajar adik-adik bagaimana menggunakan uang dengan benar, bagaimana mendapatkan uang dengan benar. Nah, kita harus belajarnya dari mana? Dari Alkitab. Yuk kita baca apa kata Alkitab tentang uang. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah adik-adik, ternyata akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi adik-adik, bukan uang akar kejahatannya tapi cinta uang. Artinya apa? Artinya orang yang cinta uang, yang gila duit. Contohnya gini, orang yang rela melakukan apapun, rela berbohong, rela mencuri, rela berkelahi, bahkan rela melakukan apapun yang tidak Tuhan suka, yang penting dia dapat uang. Itulah orang-orang yang namanya cinta uang. Nah adik-adik, tentunya kita harus hati-hati, jangan sampai loh ya, karena supaya kita dapat uang, kita sampai rela bohong. Kita harus mendapatkan uang dengan cara yang benar adik-adik. Nah, kita mau belajar nih, di Alkitab ada contoh orang, contoh tokoh yang bisa mengelola uang dengan cara yang benar. Siapakah dia? Dia adalah Yusuf. Ayo kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Wah adik-adik, ini nih contoh orang yang harus kita ikuti nih teladannya, si Yusuf. Adik-adik pernah dengar kan cerita Yusuf? Dia itu dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak di Mesir. Artinya budak, dia gak punya apa-apa. Tapi Yusuf ini karena takut akan Tuhan, ketika dia menjadi seorang budak, dia dipercayakan untuk mengelola hartanya tuannya yang bernama Potifar yang tinggal di istana. Banyak hartanya dipercayakan dikelola Yusuf. Dan Yusuf ini ketika dipercayakan mengelola banyak hartanya, dia tidak mau mencuri, dia tidak mau berbohong. Dia mengelolanya dengan baik, dengan jujur. Sehingga harta tuannya ini semakin hari semakin bertambah-tambah.
Nah, ini yang harus kita pelajari adik-adik, bahwa ketika kita dipercayakan sesuatu, dipercayakan untuk pegang uang, kita harus mengelolanya dengan benar dan dengan jujur. Supaya apa? Supaya semakin diberkati Tuhan. Nah, tapi adik-adik ternyata di Alkitab itu lengkap banget. Ada contoh orang yang bisa mengelola uang dengan benar seperti Yusuf. Ada juga contoh yang tidak bisa mengelola uang dengan benar. Contoh yang tidak bisa nih mengelola uang dengan benar adalah si anak bungsu. Mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Wah, ini nih adik-adik contoh orang yang gak bisa kelola uang, gak bisa dipercayain. Jadi si anak bungsu ini menuntut hartanya dari orang tuanya. Dia bilang, "Pak, mari hartaku yang menjadi bagianku, aku mau pergi." Nah, orang tuanya dikasih harta yang banyak. Tapi dikatakan dia memboroskannya, menghabiskannya. Sehingga akhir hidupnya dia menjadi melarat, kelaparan. Bahkan kalau adik-adik baca sampai selanjutnya cerita ini, sampai-sampai saking kelaparan, saking melaratnya, si anak bungsu ini sampai memakan makanan babi. Nah adik-adik, itulah kenapa dia seperti itu. Karena gak bisa kelola uang, gak bisa dipercaya. Nah jadi mungkin adik-adik berpikir, wah Kak, kami kan anak nih. Yang di rumah kami itu bukan kami yang pegang uang. Yang pegang uang, yang kelola uang itu adalah mama. Kami kan cuma dikasih doang. Tapi adik-adik kita kan sering dikasih uang jajan. Contohnya nih, kalian dikasih uang jajan per minggu. Contohnya dikasih 100.000 atau berapalah dikasih. Nah 1 minggu contohnya dikasih 100.000. Kalau kita nggak mengelolanya dengan baik, memboroskannya seperti si anak bungsu. Contohnya 2 hari udah habis. Berarti 5 hari lagi kita nggak ada uang lagi. Padahal kita kan butuh pakai uang kita buat beli kuota untuk belajar dan segala macam. Nah itu akhirnya apa? Contohnya nggak bisa ikut ini lagi, nggak bisa ikut mengikuti hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Uangnya udah habis. Minta lagi ke mama. Mama bisa marah, lah kan udah dikasih. Nah itu hal-hal kenapa kita harus belajar mengelola uang dengan benar, dengan tepat. Jadi jangan sampai seperti si anak bungsu ini, tapi kita mau belajar seperti Yusuf, kita kelola dengan baik dan dengan benar. Nah adik-adik, ada lagi satu contoh lagi yang tidak bisa dipercaya dalam mengelola uang. Siapa dia? Nih kita lihat nih adik-adik. Itu adalah Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes 12 ayat 4 dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata. Nah jadi adik-adik, si Yudas ini dia murid Tuhan Yesus. Tapi karena cinta uang, karena demi mendapatkan uang, dia rela menyerahkan Yesus, menjual Yesus karena uang. Bayangkan adik-adik, Tuhannya sendiri dijual sama dia. Kenapa? Karena uang. Nah adik-adik, mungkin kita nggak akan separah itu, tapi selalu diawali dari hal-hal kecil. Contohnya, bohong-bohong dikit lah Kak, nggak apa-apa lah Kak, bohong-bohong dikit. Nah lama-lamaan kalau udah terbiasa berbohong supaya dapatin uang, lama-lama kita akan jadi pembohong. Bahkan bisa tanpa kita sadari kita melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah jadi adik-adik, kita harus belajar. Jangan sampai kita seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang nggak bisa kelola uang. Kalau adik-adik mau diberkati Tuhan, bertambah-tambah yang kita miliki, kita harus bijaksana mengelola uang dengan jujur. Jangan main tipu-tipu, apalagi sama orang tua sendiri atau sama siapa aja. Jangan main tipu-tipu dalam mengelola uang, tapi harus jujur. Maka kita akan semakin diberkati. Jadi mungkin kita berkata, aduh Kak, aku nggak ada uang kok. Aku bahkan pengen beli ini, tapi aku nggak punya uang Kak, gimana Kak? Nah, ini nih solusinya adik-adik, nggak perlu kita harus menjadi gila duit untuk mendapatkan semua yang kita miliki. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, ini adalah janji Tuhan buat kita. Jadi ketika kita jujur mau mengelola uang, sekalipun uang kita masih sedikit, kita kelola dengan baik, dengan jujur, Tuhan sendiri bilang, aku berjanji tidak akan membiarkanmu, aku akan memberkati. Jadi adik-adik, kuncinya ada di kita. Kalau dari kita sendiri kita mau mengelola uang kita dengan benar, Tuhan pun akan menggenapi janjinya, memberkati kita berlimpah-limpah. Sehingga kita juga bisa memberkati orang lain dengan apa? Dengan uang kita. Jadi adik-adik, ketika kita dipercayakan uang, kita tidak hamburkan uang kita hanya untuk keinginan kita. Oh, untuk beli mainan, untuk beli ini. Nah, suatu saat kalau kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola uang, ketika kita bisa mengelola uang dengan baik, kita rajin menabung, gak dihabiskan dengan jajan-jajan semuanya dan untuk kuota untuk main game, kan kita bisa tuh suatu kali kita pingin apa gitu kan, kita beli dengan uang tabungan kita sendiri. Pasti orang tua kita menjadi senang. Wah, ya udah deh, aku semangat deh kasih uang buat anakku, tahu juga nggak dihabis-habisin, nanti dia bisa tabung. Nah, jadi orang tua kita semakin percaya, semakin sayang, dan kita akan semakin lagi diberkati. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini tentang uang. Jadi semangat terus untuk mengelola uang dengan jujur ya adik-adik. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita mau menyerahkannya di dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati kami, lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, pengumuman untuk kita semua di minggu ini yaitu setiap hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom online Victory Kids. Selanjutnya adalah pemenang kuis Zoom Victory Kids minggu lalu dimenangkan oleh Geva. Selamat ya Geva, semangat selalu. Oke adik-adik, tidak terasa hari Sabtu tanggal 24 Juli jam 5 sore kita mengadakan Victory Kids Award by Zoom Online. Untuk itu adik-adik semua jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa ajak teman-temannya. Link Zoom akan dikirimkan lewat nomor official Victory Church Indonesia. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Adik-adik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ibadah kita. Kita mau berdoa untuk doa penutup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati kakak-kakak kami. Engkau memberkati keluarga kami. Kami bersyukur kami akan berpisah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.